Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di semester 2 pada mata kuliah Digital Business. Dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa RPMPDE. Sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Dwi Hanatalita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 28921500142. Ini saya akan menjelaskan tentang bisnis digital dan perdagangan elektronik. Baik, kita masuk ke pengertian e-commerce. E-commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Transaksi bisnis ini terjadi business to business, business to customer, customer to customer, atau customer to business. Istilah e-commerce dan e-business sering digunakan secara bergantian. Setelah e-tail juga terkadang digunakan untuk merujuk pada proses transaksi di sekitar retail online. E-commerce dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti email, fax, katalog online, dan shopping cart. Electronic Data Interchange atau EDI, file, transfer, protokol, dan layanan web. Sebagian besar adalah business to business dengan beberapa perusahaan mencoba menggunakan email dan fax untuk iklan yang tidak diminta atau biasanya dianggap sebagai spam kepada konsumen dan prospek bisnis lainnya, serta mengirimkan buletin elektronik pada pelanggan. Nah, selanjutnya masuk ke ruang lingkup e-commerce. Electronic business merupakan lingkup aktivitas perdagangan secara elektronik. Dalam arti luas, electronic commerce merupakan perdagangan yang dilakukan secara elektronik, mencakup yang pertama perdagangan via internet, yang kedua perdagangan dengan fasilitas web internet, yang ketiga perdagangan sistem pertukaran data struktur secara elektronik. Nah, ada juga jenis-jenis e-commerce. Yang pertama business to business atau bisa disebut juga B2B. Yang kedua business to customer atau bisa disebut juga B2C melalui internet. Yang ketiga customer to customer atau yang disebut juga C2C. Yang keempat government to nation atau yang disebut juga G2N. Nah, keuntungan bila kita menggunakan e-commerce. Keuntungan bagi perusahaan bisnis yaitu perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia efisiensi, tanpa kesalahan dan tepat waktu. Yang kedua, keuntungan bagi konsumen. Harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat. Nah, yang ketiga, keuntungan bagi manajemen. Peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Peningkatan laba tidak termasuk manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Laba adalah hasil dari organisasi mencapai tujuannya sehingga dapat dikatakan e-commerce adalah sarana pendukung yang kuat yang dapat membantu mencapai tujuan. Membandingkan kedua website yaitu innovationstore.com dengan jelel.co.id dilihat dari karakteristik website yang baik, yaitu yang pertama itu kecepatan akses, yang kedua kemenarikan tampilan, yang ketiga kebermanfaatan informasinya. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan tentang perdagangan elektronik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.